Selamat datang di channel Chandra Cabibut. Masih membahas seputar Monster Legend Indonesia dan Magic Chess. Hari ini saya mendapatkan request mencoba untuk review urutan rank teratas untuk monster. Cuman beda, ini untuk setiap permainan beda ya. Untuk multiplayer, Dengwons ataupun War. Bisa dipahami ada 3. Saya coba jelaskan di yang di multiplayer ini ya. Ini kan kita bebas mau ngasih monster apa. Kalau ini bebas, hanya saja saya saranin ada 1 tanker, 1 attacker, dan 1 support. Entah supportnya bertipe controller atau buff ataupun debuff. Hanya itu saja, hanya 3 monster. Saya saranin untuk yang tanker untuk multiplayer ini ya. Sekarang masih ada 2 tank yang masih era sampai sekarang. Hero nya pun bukan di Ancestor untuk rarity-nya, tapi di M. Apa monsternya? Monsternya adalah King Atum sama Pangoliat. Kurang lebihnya seperti ini ya. Ini masih sangat era untuk sekarang. Dia memiliki tahun mega tahun, jadi bisa dipastikan untuk support dan attacker kita itu aman waktu melakukan penyerangan. Sama seperti Pangoliat juga ini ya, itu juga sama untuk trade-nya. Dia tugasnya hanya melindungi support dan attacker. Karena kita di multiplayer ada yang defense sama attack, jadi kita sediain 2 saja, 2 tanker, 2 attacker sama 2 supporter. Untuk attackernya ada banyak ya tipenya, terutama Ancestor untuk sekarang eranya. Untuk saya sekarang, untuk yang saya punyai baru Creek Moonwalker ya. Ini bagus untuk event Bounty Hound, soalnya dia mementingkan damage bukan efek ketombe. Cuman untuk era sekarang itu yang bagus sekarang attacknya pakai efek-efek ketombe seperti Justin Justice. Ini dia ngandalin seperti efek kayak bleeding, sunburn, kayak begitu banyak banget. Nightmare, quicksand, sunstorm, electrified di combo sama Meter Ganesha. Ini Meter Ganesha ini bukan attacker tapi dia support, tipenya debuff. Jadi dia nurunin buff musuh. Semisal musuh langsung dikasih apa gitu kayak bleeding sun, dia ngebantu Justin Justice kayak gitu. Kalau controller kurang, cuman kalau controller ada banyak ya, itu selera kalian masing-masing. Saya pun lebih suka, kalau support lebih suka controller daripada debuff ataupun buff. Kalau buff ada monster Ancestor itu namanya Baba Basir, itu juga bagus. Ini hero rarity M juga bagus untuk tipe support. Untuk Domimane ini masih sangat era, dia support bertipe controller. Dia ngasih mega corrupted untuk musuh, semua musuh. Kalau Bokeprion ini juga masih sangat era untuk sekarang, walaupun eranya ini keluar sudah lama. Dia ngasih total blind ke semua musuh sama bisa ngedefend satu musuh. Ini bisa ngebantu tanker juga. Dia bagus ini, support tipe controller, semi support. Untuk yang support tipe buff ada seperti ini ya. Jadi tugas dia melindungi stamina sama darah rekan tim kita, ataupun agar nggak dikontrol sama musuhnya ya waktu bermain di in game nya. Ini dia ngasih stamina, ngasih kontrol immunity untuk semua rekan tim. Ini bagus, Master Goldfit. Sama tankernya tadi tak saranin pakai Pangoliat, terus King Atum. Untuk attacker Justin Justice sama Creek Moonwalker. Untuk support yang tipe debuff, untuk yang sekarang saya ketahui itu Meter Ganesha. Untuk support tipe controller ada banyak seperti Domimane, Bokeprion, terus hero Ancestor yang mirip jam itu juga controller. Baba Basir Ancestor juga controller. Untuk support yang tipe buff kurang lebihnya seperti ini, Master Goldfit. Semua yang tak saranin ini kurang lebihnya sudah saya review di YouTube saya ya. Jadi kalian kalau penasaran sama skill-skillnya, kalian bisa cari-cari monsternya di video saya. Untuk yang Dengwons ini
ada untuk syarat-syaratnya ya, Cavern of Ascension. Nah seperti ini, ada banyak banget ini. Setiap hari ini direset ya, jadi nah ini cuma 1 hari batasnya untuk dapetin seperti Next Star atau Amborsia, Nebula seperti itu untuk rank up musuh. Ini sangat-sangat bagus untuk era-era sekarang, soalnya dulu waktu belum ada hero M, masih hero L, monster L, itu tidak ada yang seperti ini. Jadi untuk rank up nya pun susah. Sekarang sudah gampang disediain dengan once seperti Cavern of Ascension ini, cuman dia pakai syarat seperti ini. Memang betul, soalnya ini gamenya bertipe koleksi monster ya, bukan nyari monster yang terkuat. Kalau begitu nanti sering bosen kalau nyari yang kuat, maka dibuat sama SP Social Point untuk jadi game yang koleksi seperti itu. Ini juga sama, dikasih 1 attacker, 1 tanker, sama 1 supporter. Kurang lebihnya seperti itu. Ini yang 1 hari ada yang dapat 200 juga, 175, bervarian ya. Ini buat rank up monster-monster kita. Nah kalau kita sehari dapat 200 ini, itu otomatis 1 bulan kita bisa ngerank up monster. Untuk rank 5 itu mungkin bisa dapat 1 ya. Makanya kalian rajin-rajinlah di sini. Nah untuk caranya biar cepet nggak repot ya seperti ini, kalian fight. Ini diisi terserah kalian timnya. Kalau saya tak biarin otomatis, langsung klik manual aja yang sini, jadi auto. Nanti itu otomatis dia jalan sendiri sampai selesai, sampai semua monster kalian mati, karena ini bertipe survive untuk dengonya ya. Jadi darah sama stamina itu bakal kurang sampai sini mentok. Terus yang lap kedua ini dia baru nge-recharge lagi penuh semuanya. Yang mati pun bisa hidup lagi, tapi syaratnya harus ada yang ngalahin ini sampai terakhir. Untuk yang Cavern of Ascension kurang lebihnya begitu saja. Ini ada banyak banget untuk era-eranya ya. Ini setiap era ini kalian harus punya 3 ya, 3 monster, yang 1 attacker, yang 1 tanker, yang 1 supporter. Untuk syaratnya sih seperti itu, biar gampang win ya. Ini ada syarat-syaratnya semua, kalian penuhi. Untuk kalian yang belum tahu era-eranya butuh monster apa, kalian bisa cek di sini ya. Nah ini yang sekarang ada di Denguan itu bisa ngerank up gampang, kayak Alpine, Multiverse, Historia, Abyssal, Galactic, Blossom kayak gitu. Itu ada monster-monsternya semua, makanya dibuat game koleksi biar pada nggak bosen untuk war ini ya. Sekarang pun juga ada syaratnya. Kalau dulu masih rarity mentok di hero legendary itu nggak ada seperti ini. Yang penting ya hero terbaik dibuat luar kayak gitu. Sekarang ada kayak water, metal, superhero. Nah ini syaratnya kalau kalian punya banyak monster, pasti pilih-pilih monster yang terbaik. Kurang lebihnya seperti itu. Jadi ini untuk tanker sama attacker sama support, ini kalau ada boleh lebih baik, kalau nggak ada ya terserah kalian, seadanya dulu daripada nggak ada. Ini pun saya pakai seadanya. Voltai ini attacker, Krieg attacker tipe damage. Terus Mr. Beast ini attacker semi support, dia bisa ngasih regenerasi darah ke semua rekan tim. Untuk yang tak saranin hero M untuk yang kalian punyai ya, ini tadi ada Bogabrion, Domimane, terus Tikani ini juga bagus, support tipe controller. Apalagi yang saya punya, nah ini Master, ini kemarin baru tak review, ini juga bagus, masih sangat era untuk sekarang. Try-nya double combo nih, ini bagus banget. Imun nggak bisa diapa-apain, dia cuma bisa di disable trade. Ini juga lumayan bagus, Dunfatid, cuman ada yang lebih bagus lagi tadi, King Atum sama Pangoliat ya. Itu skillnya bagus, cuman trade-nya yang kurang bagus seperti itu. Untuk hero M attacker tak saranin, yang paling bagus menurutku ya ini sekarang Serpente. Ini dia punya Pierce, mengabaikan semua kayak evade skill, evasion, terus tahun, mega tahun. Dikasih King Atum pun dia noleh, nggak peduli dia, cuman rarity-nya cuma M. Semisal ada hero monster yang punya Pierce di trade-nya itu tipe ancestor, otomatis OP sekali. Sama seperti JJ ya, cuman JJ itu Pierce yang waktu dia awakening saja.
Kalau belum awakening dia nggak bisa dapat pierce-nya, hanya di ultimate ya untuk pierce JJ. Ada banyak lagi, kalau kalian mau tak spillin monster-monsternya. Ini Voltaic Redeemed ini bagus, attacker. Kalian catat-catat aja lah ya, yang tak sebutin bagus ya kalau mau kalian list. Ini juga bagus, Epimacromidas ini attacker juga. Untuk yang Hunterlin ini bagus, ngasih tambahan damage, dia support tipe buff, kasih tambahan damage untuk rekan tim kita. Mudproof ini support tipe controller, bagus banget. Albinasa ini juga bagus banget, support tipe buff juga. Kenecro attacker tipe damage. Sedowina juga lumayan bagus, dia support tipe buff. Terus apalagi yang bagus, soalnya terbatas ya yang tak punya. Ini The Great Cthulhu ini juga lumayan bagus, dia support semi attacker, bisa ngilangin stamina, bisa ngasih damage juga. Untuk Piras ini juga bagus, tanker, cuman dia untuk trade-nya kurang bagus. Untuk skill-skillnya bagus tanker dia, cuman tak saranin tetap King Atom sama Pangoliat, itu biar tim kalian aman untuk support dan attacker. Ram ini juga bagus, support tipe controller ya. Untuk ini era lama, cuman juga lumayan bagus. Ini attacker juga, tipe damage, dia main ekstra giliran, dia dapat giliran terus. Ini tadi udah tak bahas, ini bagus banget juga. Ini buah Rhino juga bagus, ini tanker, tapi ada yang lebih bagus, soalnya ini cuma tahun ya, di atasnya ada mega tahun. Melteus ini attacker tipe damage, bagus juga. Terus Jakunahi ini bagus, dia controller tipe support tipe controller juga, support tipe controller. Oh debuff sorry, support tipe debuff. Untuk nah ini juga tanker tapi skillnya support, bingung nggak tuh? Ini bagus, dia bisa ngehidupin teman rekan tim yang sudah mati pakai skillnya. Ini juga bagus, Miserus, dia tanker semi support. Ini juga bagus, Reclock, dia pure tanker, asli tanker, cuman ada yang lebih di atasnya lagi, bagus lagi. Ini juga bagus, dia punya mega tahun, cuman syaratnya dia harus jalan dulu. Nah kurang lebihnya seperti itu. Kalian kalau mau nyari monster ancestor, saya saranin itu ya, Mater Ganesa, Crick Moonwalker, Justin Justice, Baba Bashir, terus Diablos. Itu ada gunanya sendiri-sendiri. Itu kalau ada event ada guna-gunanya sendiri. Jadi kalau kalian bingung mau nyari apa ya, itu tak saranin itu dulu. Itu bakal ada waktunya buat muncul. Untuk hero M yang tadi, makanya saya bilang kalau game ini buat koleksi ya, itu makanya dikasih syarat-syarat sama monster legendnya sendiri. Terima kasih, sekian dari saya, kurang lebihnya seperti itu. Untuk kritik dan saran kalian bisa ketik di komentar, dan jangan lupa bermain dengan Cavern of Ancestor ya, biar cepat naik level yang seperti tadi tak tunjukin. Terima kasih, sampai jumpa kembali.